Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Hari ini saya kedatangan sebuah problem, yaitu mesin open ya teman-teman. Ini mesin open, ini mereknya Kirin. Ini rusaknya itu mati total ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channelnya, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah meramaikan channel ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah mempercayakan alat-alatnya untuk kita perbaiki. Baik ya, ini kita coba dulu mesin opennya. Info dari pemiliknya adalah ini tidak nyala ya. Nah, ini kita cek, kita putar dulu ya, kita nyalakan dulu timernya. Nah, ini memang lampu atau indikasi lampunya itu sama sekali nggak nyala ya teman-teman. Berarti ini ada yang putus, ada yang rusak. Entah bagian apa ya, nanti kita akan coba perbaiki. Jangan lupa dicabut dulu kabel powernya. Selanjutnya kita bongkar casingnya. Nah, tipnya seperti biasa ya buat teman-teman yang baru pertama kali bongkar. Dan ini juga saya baru pertama kali ya teman-teman. Jadi sebaiknya direkam, biar enggak lupa nanti membalikinnya ya teman-teman. Nah, ini juga saya juga ngulik ya teman-teman untuk cara bongkarnya. Ya, ternyata di kakinya itu ada bautnya. Dan ini sudah kita bongkar ya teman-teman casingnya. Dan untuk oven yang model analog seperti ini sebenarnya sangat simpel banget ya rangkaiannya teman-teman. Jadi pengecekannya juga jadi lebih gampang. Sebelumnya kita analisa dulu ya wiring diagramnya. Jadi ini kabel dari colokan itu pakai 3 kabel ya teman-teman. Ini ada warna biru, coklat, sama yang kuning hijau ini sebagai ground ya teman-teman. Dan ini udah warna standar. Nah, untuk yang warna biru ini langsung ke heater dan juga langsung ke lampu ya teman-teman. Jadi langsung dipakai lah istilahnya. Untuk yang kemudian untuk yang warna coklat barulah dimasukkan dulu ke timer ya teman-teman. Jadi dari timer ini, setelah timer ini kita nyalakan, maka arus akan connect ya, akan terkoneksi dan akan ditransfer ke ini thermo switch. Nah, thermo switch ini adalah yang berfungsi untuk mengatur suhunya ya. Jadi kalau ini modelnya kayak model setrikaan ya teman-teman, kalau udah pernah bongkar setrikaan itu modelnya sama ini ya. Jadi modelnya kalau kita puter itu ada pin yang menonjok ke bimetalnya ya. Jadi nanti kalau udah sesuai dengan derajat yang kita inginkan, dia akan memutus kontaktornya. Nah, dari sini arus akan diteruskan lagi ke selektor ya teman-teman. Nah, dari sini nih. Jadi nanti ini ketika belum 150 dia akan terhubung terus kontaktornya, sehingga dari sini arus akan diteruskan lagi ke selektor. Bagian tengah ini selektor ya teman-teman. Jadi selektor ini apa ya, yang fungsinya itu sebagai untuk memilih. Jadi ini kan pakai 4 heater ya teman-teman. Heater atas dan heater bawah. Untuk yang heater atas itu dua pieces yang dihubungkan seri. Nah, yang bawah juga 2 pieces yang dihubungkan seri. Nah, selektor ini fungsinya ketika dia memilih untuk dihidupkan atas bawah, maka kedua ini kakinya ada 3 ya teman. Jadi kaki output 1 dan 2 itu akan diberi arus. Ketika kita memilih hanya atas saja, maka ketika selektornya kita pindah ke atas saja, berarti yang pin yang mengarah ke heater atas saja yang dapat arus ya teman-teman.
Begitu cara kerjanya. Selanjutnya adalah ke tahap pengecekan komponen ya teman-teman. Nah ini adalah bagian paling penting nih untuk mencari sebenarnya part mana ini yang rusak ya teman-teman. Nah untuk pertama kali kita pastikan dulu ya bahwasanya dari yang mudah dulu ya, yaitu kabelnya. Jangan-jangan cuman kabelnya aja yang putus ya teman-teman. Nah ini kita cek dengan cara kita gunakan multitester di pengukuran ohm ya teman-teman, di pengukuran ohm. Nah ini kita coba cek dulu avonya. Nah harusnya kan ketika positif negatif bertemu itu ada gerakan ya teman-teman. Nah ini kita tes apakah ada nilai resistansi ya. Harusnya kalau open sudah kita nyalakan, ini harusnya ada nilai resistansi ya teman-teman, karena dia masuk ke dalam heater, karena heater bekerja ya. Karena heater sendiri itu kalau kita ukur harus ada nilai resistansinya. Artinya kalau mesin ini open, ini kita nyalakan, harusnya dicolokan itu, colokan ovennya itu harusnya keluar arus. Nah yang pertama kita cek kabelnya dulu ya teman-teman. Ini kabel colokannya, kita cari aja jalurnya yang mudah untuk diukur ya. Nah ini yang warna langsung ya, yang langsung dari colokan ya. Kenapa saya ukur dari sebelah sini? Karena yang depan itu pakai ini ya, lasdop ya, pakai lasdop yang digencet, jadi kita agak susah ngukurnya. Jadi kita cari aja jalur mana yang bisa kita ukur. Nah ini untuk yang warna biru, kabel yang warna biru udah connect ya, jadi kabel ini tidak ada yang putus kabelnya. Oke, kita lacak maju lagi ya teman-teman. Kita coba ukur heaternya, apakah heaternya putus atau tidak. Karena heater pun kalau diukur harus ada nilai resistansinya ya teman-teman. Kita cek dulu heater yang atas ya teman-teman. Ini 2 pieces heater yang dipasang seri. Nah ini harusnya keluar nilai resistansinya ya teman-teman. Nah ini keluar ya teman-teman. Jadi kalau heaternya keluar nilai resistansinya berarti masih oke. Dengan catatan tidak bergerak full ya teman. Kalau bergerak full berarti malah short. Nah ini juga bergerak, artinya heater atas, heater bawah itu kondisinya masih oke. Berarti nih bisa kita bilang oke ya, karena keluar nilai resistansinya. Oke, selanjutnya kita cek maju lagi ya. Kita nih coba kita tes thermoswitch-nya ya, apakah kontaktornya masih terhubung. Karena kondisi nggak nyala ya, artinya dingin, harusnya kontaktornya terhubung. Dan ini terhubung ya teman-teman, artinya kita boleh anggap thermoswitch-nya oke ya. Selanjutnya adalah di selektor. Nah, ini kita perhatikan dulu, pas selektor ini kita arahkan ke mana, heater atas. Nah ini heater atas bawah nyala, atau mau yang bawah saja yang atas saja nyala atau atas bawah nyala ya. Nah ini selektornya itu modelnya adalah menggunakan 3 pin ya, ada 3 kaki. Nah ini kita coba arahkan ke atas aja. Nah ini harusnya dari pin 1 ini harus terkoneksi ya, yang atas. Yang bawah ini nggak connect ya, karena emang kita milih untuk dinyalakan yang heater atas saja. Kita tes ya. Nah ini bergerak, artinya untuk heater atas itu udah dapat arus ya. Nah selanjutnya kita coba selektornya untuk yang atas bawah panas ya, atas bawah heater dapat arus. Ini kita tinggal putar saja, kita putar ke yang atas dan bawah panas. Nah ini kita ukur, harusnya ketiga kakinya ini terhubung ya. Nah ini terhubung ya teman-teman, artinya kita bisa
pastikan bahwasanya selektornya masih oke. Nah, tinggal satu komponen lagi ya teman-teman. Ini kemungkinan adalah ini ya, karena tinggal ini doang nih komponennya yang belum kita ukur. Karena heater tadi oke, thermal switch-nya oke, selektor oke. Nah, ini tinggal satu nih. Timer ya. Apakah timernya kita nyalakan dulu ya? Apakah timernya emang rusak nih? Jadi untuk mengukurnya kita langsung aja kita hidupkan timernya. Dan ternyata dia bener ya teman-teman, nggak bergerak ya. Ini menandakan bahwasanya timernya ini ada sesuatu yang rusak. Oke, kita copot saja timernya ya, biar lebih gampang ukurnya. Selanjutnya kita langsung copot aja teman-teman untuk timernya ya. Kita coba kita ukur di luar ya. Barangkali atau ada yang kotor sehingga dia nggak mau connect ya teman-teman. Dan ini adalah penampakan dari timernya teman-teman. Jadi ini arusnya itu bisa sampai 15 ampere. Dan yang terpenting adalah waktunya. Jadi ini yang 60 menit. Jadi kalau kalian mau belikan timer ini, sesuaikan dengan yang ovennya ya. Kalau ovennya nyampe cuma 30 menit ya berarti belinya yang 30 menit, jangan yang 60 menit. Nanti enggak cocok nanti ini skalanya. Nah, ini buat referensi kalau kita beli di online ya. Ini harganya 50.000, namanya timer switch microwave atau oven ya. Buat teman-teman yang mau langsung dibeliin aja komponennya, ini udah ada referensinya ya. Jadi di Tokped itu harga sekitar 50.000. Ini udah paling murah ya, karena ada yang jual juga 100 sampai 150 juga ada. Nah, ini saya lihat yang ulasannya bagus. Jangan lupa dicek dimensinya ya teman-teman, dan tanyakan ke penjualnya. Sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli komponennya ya, tidak ada salahnya kalau kita bongkar dulu ya. Barangkali cuman kotor atau ada komponen yang lepas yang tentunya bisa kita kembalikan ke posisi semula ya. Atau barangkali cuman kotor bisa kita bersihkan. Dan ini emang komponennya agak rumpil ya teman-teman. Ini kalau misalkan terbongkar semua gitu, mungkin balikinnya agak susah gitu ya. Makanya tadi harus direkam ya teman-teman, biar kalau membalikinnya biar nggak lupa. Nah, ini sebenarnya emang timer ini sebelum saya bongkar itu indikasinya memang nggak nyala. Mungkin ada yang kotor atau ada yang lepas, dan memang sudah ada clearance ya teman-teman. Jadi ini kalau diputer dikit itu belum connect, maksudnya belum bunyi gitu, belum tik tik tik. Kalau diputar agak banyak baru tik tik tik. Jadi sebenarnya ini udah rusak. Nah, ini adalah bagian mekanisnya ya teman-teman. Jadi ini kalau kita putar, itu spiralnya itu terputar, terus ada gerakan mekanis di sini ya, yang menghitung mundur untuk mengembalikan dia ke posisi semula. Nah, ini emang sudah ada clearnya teman-teman. Ini ternyata emang ada satu komponen itu yang pinnya itu patah nih teman-teman. Jadi kita putuskan untuk beli saja. Nah, ini saya beli sesuai referensi yang saya berikan tadi ya teman-teman. Jadi ini harganya 50.000 dengan ongkirnya 11.000 ya teman-teman. Jadi totalnya itu adalah 61.000 untuk komponen timer ini ya. Dan ini saya cek di Bukalapak dan di Tokped itu nggak ada lagi yang lebih murah ya teman-teman. Atau mungkin di tempat teman-teman ada yang lebih murah juga boleh ya, dibeli saja gitu. Jadi disesuaikan dengan posisi teman-teman aja nih. Misalkan beda harga tapi tokonya jauh ya, ongkirnya jadi mahal ya teman-teman. Nah, ini kebetulan ini saya dapet tokonya itu daerah Sukabumi ini teman-teman, sedangkan saya di Bogor ya, masih deket lah, makanya ongkirnya 11.000, komponennya 50.000, jadi 61.000 ya teman-teman. Nah, ini sebelum kita pasang kita cek dulu ya pakai multitester apakah terkoneksi atau tidak. Ini kita coba putar dikit dulu ya teman-teman. Nah, ini ternyata sudah bunyi tik 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 tik, artinya ini masih presisi banget ya teman-teman. Jadi nanti kalau emang settingannya 60 menit ya benar-benar 60 menit. Sekalian kalau casingnya ada yang berkarat ya teman-teman, kalau teman-teman punya pilok dipilok saja. Tapi ini dengan catatan bagian luar ya teman-teman, jangan, kalau bagian dalam dibersihkan saja, jangan dipilok.
karena nanti ada makanan masuk ke situ. Nah, sebelum dipasang nih kita ukur juga pakai multitester ya. Nah, setelah diputar itu selain bunyi tik tik tik, jarum ohmmeternya juga bergerak, artinya sudah terkoneksi ya arusnya. Oke, langsung aja kita pasang ya teman-teman. Selanjutnya tinggal dipasang aja ya bautnya dan pasang knopnya. Sebelum kita coba nyalakan, dicolokkan ke listrik ya, kita ukur dulu dari colokannya dulu ya. Dari colokan ini ternyata sudah keluar nilai resistansi, ini artinya sudah terhubung ke heater ya teman-teman. Nah, baru kita akan coba colokan. Ini langsung kita coba nyalakan ya, kita putar timernya dan ini lampunya udah nyala ya teman. Ini kayak berkedip, sebenarnya nggak berkedip ya teman-teman, ini karena efek dari kamera dari HP ini, maklum HP-nya HP jadul. Nah, ini juga dalamnya udah anget ya teman-teman. Nah, ini untuk ngetes angetnya ini jangan pas udah nyala lama ya teman-teman, karena tentunya panas banget, namanya juga open ya. Oke, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen biar channelnya tambah oke. Terima kasih.